Pagi itu, Sarah sedang menyiapkan perlengkapan untuk perjalanan menuju rumah tua yang sudah lama menjadi perbincangan warga desa. Rumah itu berdiri megah di ujung jalan, setapak yang jarang dilalui orang. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali membangun rumah itu, tetapi beberapa orang mengklaim bahwa rumah itu milik keluarga besar yang hilang tanpa jejak bertahun-tahun yang lalu. Sarah, seorang jurnalis muda dengan semangat yang membara, merasa bahwa ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan kepada dunia bahwa mitos-mitos tentang rumah itu hanyalah cerita rekaan belaka. Tidak ada yang percaya pada hal-hal gaib, menurutnya. Namun, dia akan membuktikan sebaliknya, atau setidaknya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Sarah tiba di rumah itu pada sore hari, membawa perlengkapan untuk tinggal semalam dan menyelidiki lebih dalam. Rumah itu tampak sepi, dengan jendela-jendela besar yang telah berdebu dan pintu utama yang tertutup rapat. Sekilas, rumah itu tidak tampak berbeda dari bangunan tua lainnya, namun ada sesuatu yang membuatnya terasa berat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Begitu memasuki ruang pertama, udara dingin langsung menyambut. Lantai kayu yang berderit di setiap langkah memberi kesan bahwa rumah ini hidup, seakan mengawasi setiap gerakannya. Sarah menekan rasa takut yang mulai muncul, mencoba untuk fokus pada tujuan utamanya, mencari bukti yang akan membantah semua mitos tentang rumah ini. Di ruang tengah, dia menemukan meja besar yang penuh dengan berbagai benda kuno, buku-buku usang, jam antik, dan sebuah cermin besar yang tampaknya tidak pernah dibersihkan. Sarah mendekati cermin itu, dan sejenak dia melihat bayangannya yang terpantul. Namun ketika matanya beralih ke sekeliling ruangan, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Bayangan di cermin bergerak lebih cepat dari gerakannya. Ini tidak mungkin, pikirnya. Malam mulai merayap, dan rumah itu semakin terasa hidup dengan suara-suara aneh yang semakin sering terdengar. Sarah mencoba menenangkan dirinya dengan membuka catatan yang dia temukan di meja, berharap ada petunjuk yang bisa menjelaskan semua ini. Catatan itu berbicara tentang keluarga yang dulunya tinggal di rumah ini. Keluarga yang hilang tanpa jejak setelah melakukan suatu ritual yang tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Tidak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar di atas lantai kayu yang berderit. Sarah menoleh ke arah suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada angin yang berhembus dari jendela yang terbuka sedikit. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, begitu dekat hingga Sarah bisa merasakannya di punggungnya. "Siapa di sana?" Sarah berteriak dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menambah ketegangan di udara. Sarah mencoba untuk tenang dan mencari sumber suara tersebut. Tetapi yang dia temukan hanyalah bayangan yang bergerak di balik dinding. Bayangan itu tampak seperti seseorang, namun ketika Sarah mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja. Dengan ketakutan yang mulai merasuk, Sarah memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi mengenai rumah ini. Dia mengumpulkan beberapa buku dan catatan tua yang ada di ruang-ruang lain dalam rumah itu. Salah satunya adalah sebuah buku harian yang ditulis oleh anggota keluarga yang hilang tersebut, seorang wanita muda bernama Lila. Dalam buku harian itu, Lila mengungkapkan bahwa keluarganya terlibat dalam ritual kuno yang bertujuan untuk membuka pintu ke dunia lain. Namun, tidak semua dari mereka mampu mengendalikan kekuatan yang mereka coba panggil. Keluarga itu terperangkap dalam dimensi yang tak terlihat oleh mata manusia, sementara dunia luar melanjutkan hidupnya tanpa pernah menyadari apa yang terjadi. Sarah merasa terkejut membaca kata-kata itu. Apa yang dia temukan bukan hanya kisah keluarga biasa, tetapi sesuatu yang lebih gelap. Lila juga menyebutkan tentang cermin besar yang ada di rumah tersebut, yang katanya merupakan pintu gerbang menuju dunia lain, di mana roh-roh yang terjebak berusaha melarikan diri. Saat Sarah melanjutkan pencariannya di rumah itu, dia mulai merasakan kehadiran yang lebih kuat. Ruang-ruang seakan berubah, dan lorong-lorong yang tadinya dikenal kini tampak berbeda. Rumah itu mulai menggiringnya ke tempat-tempat yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Setiap kali dia berusaha kembali ke pintu utama, dia menemukan dirinya berada di ruang yang sama, sebuah lorong gelap yang berakhir dengan sebuah pintu kayu tua. Pintu itu tidak bisa dibuka, meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tiba-tiba,
Sebuah suara serak terdengar dari dalam ruangan itu. Suara yang menyerupai seseorang yang tercekik. Sarah menahan napas dan mendekati pintu, ingin tahu lebih jauh. Namun, ketika dia membuka pintu itu, dia terkejut melihat ruangan yang penuh dengan cermin-cermin besar, masing-masing memantulkan bayangan yang semakin lama semakin kabur. Di tengah-tengah cermin-cermin itu, dia melihat wajah seorang wanita, wajah yang dia kenali. Itu adalah wajah Lila, wanita yang namanya muncul di buku harian yang dia baca. "Bantu aku." Suara Lila terdengar lirih, seolah datang dari dalam cermin. Sarah, yang kini hampir putus asa, berusaha mencari cara untuk menghindari takdir yang telah lama menunggu. Cermin-cermin itu bukan hanya alat penghubung antara dunia nyata dan dunia lain, tetapi juga penjara bagi mereka yang terperangkap di dalamnya. Di setiap cermin, Sarah melihat sosok-sosok lain, roh-roh yang terjebak dan mencari jalan keluar. "Bebaskan kami," kata suara yang datang dari cermin. Namun kali ini bukan hanya Lila yang berbicara. Ada banyak suara, semuanya menginginkan kebebasan dari dimensi ini. Sarah berlari, tetapi rumah itu seolah mengejarnya. Setiap langkahnya membawa dirinya lebih jauh ke dalam kegelapan, ke dalam dunia yang tidak bisa dia pahami. Dia merasa terjebak dalam rumah yang tidak hanya terkutuk, tetapi juga penuh dengan kemarahan dan penderitaan. Sarah akhirnya menemukan jalan keluar menuju ruang bawah tanah rumah itu, tempat di mana ritual kuno dulu dilakukan. Di sana, dia menemukan sebuah altar yang dipenuhi dengan simbol-simbol kuno dan lilin yang menyala. Di tengah-tengah altar itu, ada sebuah batu besar yang bercahaya. Sarah menyadari bahwa ini adalah sumber kekuatan yang membuat rumah itu terjebak antara dua dunia. Dengan rasa takut yang mendalam, Sarah memutuskan untuk melakukan ritual pembebasan yang dia temukan dalam buku harian Lila. Dengan berani, dia memotong jarinya dan meneteskan darah ke batu tersebut, berharap bisa mengakhiri kutukan ini. Namun begitu darah menyentuh batu itu, seluruh rumah bergetar hebat. Cermin-cermin di seluruh ruangan mulai memantulkan gambaran yang menakutkan, bayangan-bayangan yang mengerikan, yang mencoba meraih Sarah. Namun, dengan keberanian yang tersisa, Sarah berhasil memutuskan koneksi antara dunia nyata dan dunia lain. Ketika pagi datang, Sarah berhasil keluar dari rumah itu, tetapi rumah itu sudah hilang, tidak ada jejaknya. Rumah tua yang pernah berdiri megah itu seolah-olah menghilang begitu saja, membawa semua kegelapan bersamanya. Namun, kisah itu tetap menghantuinya. Setiap kali Sarah menatap cermin, dia tidak pernah tahu apakah yang ada di dalam cermin itu hanyalah bayangannya, atau sesuatu yang lebih gelap yang sedang menunggu untuk keluar. Dengan penambahan elemen cerita dan pengembangan plot seperti ini, cerita bisa berkembang menjadi lebih panjang dan mendalam, serta menambah ketegangan di setiap babaknya. Kamu bisa mengembangkan lebih jauh lagi dengan memasukkan elemen-elemen lain, seperti karakter tambahan atau twist cerita yang lebih tak terduga. Jika kamu ingin menambahkan elemen tertentu atau detail lebih lanjut, beritahu saya.